Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perbandingan akun Google biasa dan Google Belajar.id atau Google for Education. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Fazilah Nisa dengan NIM K7119082. Kemudian yang kedua ada Febrianti dengan NIM K7119090. Kemudian ada Gina Farida dengan NIM K7119097. Kemudian ada Hanatri Dwi Astuti dengan NIM K7119100. Kemudian ada Herlina Dwi Haryati dengan NIM K7119111. Dan ada Indri Purnamasari dengan NIM K7119120. Nah, materi yang pertama ada pengaruh perkembangan teknologi. Seiring berkembangnya teknologi, dunia pendidikan juga telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dunia pendidikan tidak lagi hanya berputar pada teacher center, tapi sudah mulai menggunakan student center. Saat ini pembelajaran juga sudah merambah pada platform-platform online yang berbasis internet seperti penggunaan Google. Google memiliki layanan khusus yang dapat digunakan oleh peserta didik sebagai salah satu media penunjang pembelajaran dengan melakukan pembuatan akun Google, seperti Google Suite for Education dan akun belajar.id. Yang pertama ada Google Suite for Education. Google Suite for Education adalah sebuah produk dari Google berupa seperangkat alat produktivitas dan kolaborasi dengan sistem Google Cloud untuk sekolah dan lembaga pendidikan termasuk staf, guru, dan juga siswa untuk memudahkan sistem belajar mengajar dengan lebih baik. Untuk layanan Google Suite for Education, yang pertama ada Google Class atau Classroom, yaitu alat yang dapat digunakan oleh guru dan murid untuk mengatur kelas, seperti membuat kelas, mengirim tugas ke seluruh siswa, mengirim saran, yang paling penting semuanya dilakukan dalam satu tempat. Kemudian yang kedua ada Gmail. Fasilitas email dari Google termasuk 30 GB storage, lalu perlindungan data yang sangat aman dari Google, dan paling menarik adalah nama email kita akan sesuai dengan nama lembaga pendidikan kita. Yang ketiga ada Google Drive, adalah tempat penyimpanan data untuk seluruh kebutuhan pendidikan. Yang keempat ada kalender. Dalam Google Suite for Education, kalender bukan hanya untuk menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun, namun dapat mengatur jadwal meeting, lalu dapat mengundang peserta meeting, maka semua guru yang diundang akan menerima email undangan, sehingga kita tidak perlu lagi menghubungkan satu persatu. Kemudian yang kelima ada Hangout. Google Hangout adalah fasilitas dari Google for Education untuk melakukan chat, video call, atau video call secara grup. Yang keenam ada Google Office. Google Office dapat dilakukan dengan berkolaborasi, maksudnya misal ada tugas sekolah yang dilakukan secara berkelompok, maka kita cukup buat satu file baru lalu mengundang semua anggota kelompok, maka secara bersamaan mereka semua dapat langsung mengerjakan tugas tersebut. Yang ketujuh ada Google Sheet. Google Sheet merupakan fasilitas dari Google Suite for Education untuk membuat website sekolah. Yang ke-8 ada Google Forms. Google Forms berfungsi untuk mengarsipkan semua data. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan Google biasa dan Google Suite for Education.
Yang pertama yaitu kapasitas memori Google Drive pada akun pribadi yaitu 15 GB. Sementara pada akun Belajar ID, kapasitas memorinya unlimited sehingga tidak terbatas. Yang kedua yaitu Google Drive pada akun pribadi tidak ada fitur Drive bersama, sedangkan pada akun Google Suite for Education mempunyai fitur Drive bersama. Selanjutnya, pada fitur Google Classroom, jika menggunakan akun pribadi, maka tidak akan terhubung langsung ke Google Meet, tetapi jika menggunakan akun belajar.id, bisa terhubung langsung dengan link Google Meet. Selanjutnya yang keempat yaitu kapasitas Google Classroom untuk akun pribadi hanya 20 orang guru dan 250 orang siswa dan tidak ada fitur undang wali siswa. Sedangkan untuk akun belajar.id dapat menampung 20 guru dan 1000 siswa dan dapat mengundang wali untuk mendapatkan laporan wali. Yang kelima, penugasan di Google Classroom, akun pribadi tidak ada import nilai dari Google Form, tidak ada mode terkunci Chromebook, dan tidak ada cek originalitas jawaban siswa. Sedangkan di akun belajar.id ada fitur impor nilai dari Google Form, ada mode terkunci Chromebook, dan ada cek originalitas jawaban siswa. Selanjutnya, pada Google Meet, akun pribadi tidak ada fitur angkat tangan dan merekam. Sedangkan akun Belajar ID atau Google Suite for Education ada fitur angkat tangan dan merekam. Fitur merekam khusus bagi pembuat rapat dan merekaman akan otomatis tersimpan dalam Google Drive. Selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan Google Suite for Education. Yang pertama ada kelebihan, yaitu yang pertama menghemat biaya. Layanan Google Suite biasa menekan biaya infrastruktur sistem yang dapat Anda jalankan untuk membangun sebuah aplikasi atau bisnis. Yang kedua yaitu fleksibel, dimanapun kita berada dapat mengakses data yang disimpan pada Google Suite dengan cara hanya menyiapkan koneksi internet dan browser. Yang ketiga, keamanan data sangat terjamin, karena hal itu merupakan faktor penting dalam melakukan layanan berbasis internet. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu, jika tidak ada koneksi internet, maka tidak akan bisa menjalankan Google Suite. Hal ini menyebabkan hambatan perusahaan yang menggunakan teknologi komputasi awan tidak bisa bebas di daerah yang belum terjangkau internet. Baik, terima kasih. Sekian atas presentasi penyampaian materi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat.